nama saya Eldasti Oktaria, NIM L1A1 19121. Saya dari ruangan R001, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membuat video wawancara dengan petani tentang bagaimana pengelolaan agroforestry, apa tujuannya, bagaimana pengelolaannya, dan juga apa saja hambatannya. Sebelum saya akan wawancara dengan petani, saya akan menjelaskan sedikit apa itu agroforestry. Agroforestry adalah budidaya tanaman kehutanan yang dilakukan bersama dengan tanaman pertanian. Peternakan tanaman kehutanan yang dimaksud adalah tanaman perkebunan, sedangkan tanaman pertanian berkaitan dengan tanaman semusim. Pengertian agroforestry dapat dijelaskan secara lebih luas, yaitu penggabungan sistem budidaya kehutanan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Istilah agroforestry berasal dari kata serapan bahasa Inggris, yakni agroforestry. Agro yang berarti pertanian, sedangkan forestry berarti kehutanan. Di Indonesia, sistem ini seringkali disebut dengan istilah wanatani, yang merupakan gabungan dari kata wana dan tani, yang berarti hutan tani. Pada prakteknya, agroforestry ialah suatu sistem pengelolaan lahan yang berguna untuk mengatasi masalah ketersediaan lahan dan untuk meningkatkan produktivitas lahan. Saya wawancara agroforestry ini di Desa Renahalai, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Saya ada berada di samping petani. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Kenalkan nama Bang. Ya, nama saya Hadian Mirza. Saya petani. Maaf mengganggu waktunya, Bang. Saya kesini mau wawancara Bang untuk agroforestry lahan pertanian Bang. Saya dapat tugas dari Unjal di Universitas Jambi. Saya akan mewawancara Abang. Baik, ini nih Abang udah menanam agroforestry ini udah berapa lama? Ini sekitaran 6 tahunan lah untuk penanaman dan pengelolaannya di sini. Tujuan Abang menanam agroforestry ini apa, Bang? Kalau untuk tujuannya untuk ya seperti kebutuhan ekonomi lah ya, seperti menanam cabai dan kentang dan seperti ubi-ubian gitu. Dan saya juga menanam seperti kayu manis ya untuk kebutuhan yang untuk ke depannya gitu. Abang menanam agroforestry berupa cabai, kayu manis. Hambatannya Abang menanam agroforestry apa, Bang? Ya, kalau untuk hambatan kita dari pembuatan lahannya ya. Kita di sini juga hambatannya menggunakan sistem manual. Di mana kita menggunakan seperti cangkul, parang untuk membersihkan lahan terlebih dahulu, dan cangkul untuk membuat matang atau untuk tempat menanam cabainya. Abang apakah menggunakan pertolongan orang atau Abang sendiri yang membuat? Kalau di sini kita menggunakan pertolongan orang, sistem bayar gitu. Ya, bayarannya itu per hari atau sistemnya bagaimana, Bang? Di sini kita bayarannya ya per hari gitu. Untuk sehari kalau untuk pembuatannya 100.000, dan kalau untuk per kelompok itu ada juga yang untuk menggunakan jasa per kelompok gitu. Kalau untuk per kelompok palingan 1 jutaan lah untuk pembuatan lahan.
juga ya, hambatan agroforestry tadi ada hambatan lain nggak? Nah, kalau untuk hambatan lain ada juga seperti hama gitu ya. Hamanya itu kita bisa lihat di cabai ini, di belakang ada juga kayak kuning-kuning daunnya gitu. Itu adalah hama grip. Kita menggunakan pengobatan juga untuk memulihkan. Jadi butuh pengobatan seperti apa? Kalau untuk pengobatan tersebut kita menggunakan obat cabai. Itu ada obat hama ya, kita beli di toko obat gitu untuk pertanian. Berapa lama ya Bang dari penanaman sampai pemanenan? Kalau untuk mulai dari penanaman itu kita sekitaran 4 bulan baru bisa panen, dan itu pemanenannya itu 1 kali seminggu ya untuk pemanenan. Jadi agak itu ya Bang tanaman cabenya. Dan di sini apakah agroforestry-nya di daerah banyak yang menerapkan atau hanya beberapa? Kalau di sini tidak terlalu banyak juga ya, hanya ada beberapa gitu untuk penggunaan agroforestry. Pada tanaman cabai ini apa tidak menghambat pada tanaman kayu manisnya Bang? Kalau untuk pengobatan di sini seperti yang kita lihat juga ya, tidak ada hambatan gitu, dan lebih bagus juga untuk tanaman kayu manisnya. Kita juga obat-obat dari cabai juga untuk bisa untuk nutrisi untuk kayu manis gitu. Oh, jadi kulit manis ini sebagai pelindungnya Bang ya, jadi bagus, lebih bagus ya. Pada kulit manis ini sedikit nanya ya Bang ya, pada kulit manis. Pada kulit manis ini pemanenannya berapa lama, penanamannya berapa tahun baru dipanen, apa gimana proses? Kalau untuk awal dari penanaman kulit kayu manis ini itu lama, itu sekitaran 16 tahun sampai 18 tahun baru bisa dipanen. Jadi bagus ya kita menanam kulit manis dan disertai dengan cabai. Dari awal penanaman sampai akhir penanaman panenan itu berapa ya Bang? Kalau dari awal untuk biayanya itu tersebut sekitaran 8 juta sampai 9 juta ya. Kita juga membeli itu juga ya, untuk opah, untuk pembuatan lahannya juga, dan seperti plastik untuk tanaman cabai tersebut. Jadi cukup menguntungkan juga ya Bang ya. Penghasilan Abang dapat dari cabai ini Bang? Kalau untuk penghasilan kita tergantung harga pasar juga ya. Misal kalau harga pasarnya lebih mahal dan hasil panen juga nanti kita jual juga harganya lebih tinggi gitu untuk pendapatan. Pendapatan Abang untuk per minggunya berapa dan per bulannya berapa ya? Ini kalau kita sistem panennya ini per minggu ya. Kalau seminggu itu sekitaran, kalau lebih mahal ya sampai 8 atau 9 jutaan lah. Kalau harga pasarnya menurun kadang-kadang sampai 5 atau 4 jutaan. Pemanenannya berapa kali seminggu atau per bulan? Kalau untuk pemanenannya ini itu 1 kali seminggu. Pemanenan Abang ini menggunakan pertolongan orang atau Abang sendiri ya Bang? Kita menggunakan jasa upah orang ya, dimana satu orang itu kita upahnya itu 60.000 kalau di sini. Itu dari jam 8 sampai jam 12 gitu. Kalau bisa lewat dari jam 12 itu bisa dilebihin dikit gitu. Jadi kalau Abang sekali panen itu berapa per kilo atau lebih gitu, berapa kalung apa-apa? Di sini kalau di lahan saya sendiri sekitaran
1 tonan lah, dan sampai 9 karungan lah gitu. Jadi Atau lebih. abang menjualnya sistem abang yang ke pasaran atau orang itu ngambil ke abang langsung ke kebunnya atau gimana? Kalau untuk sistem orang yang beli untuk kesini. Jadi orang yang beli itu langsung ke lahannya sendiri Iya. Pak, ya? Wawancaranya, Bang, saya cuma yang wawancarakan saya. Dan semoga saya bermanfaat yang abang jelasin kepada saya dan yang melihat video saya pun juga bermanfaat. Terima kasih Bang.